Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innalhamdulillah wa inna syukra lillah wa inna tsana'a kullahu lillah. Thumma sholatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasara ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-muhajjati al-bayda layluha kanahariha la yadhibu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma amin. Ikhlas itu apa sih? Lillahi ta'ala. Bagaimana kalau misalnya ya, saya ambil contoh sederhana, saya sedekah lillahi ta'ala, tapi saya juga berharap dengan sedekah saya itu diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ikhlas kayak kira-kira? Jadi dalam surah Al-Baqarah itu kan salah satu di antara janji Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah itu kamathali habbah, seperti satu benih, di mana benih itu ambatat sab'a sanabila, akan menumbuhkan 7 tangkai fi kulli sumbulah, pada setiap tangkai akan ada mi'atu habbah, 100 benih. Jadi 1 menjadi 700. Pertanyaannya, apakah dalam sedekah kita boleh mengharap itu? Selain kita juga mengharap ridha dari Allah? Ya, jadi pertanyaannya. Atau kalau enggak, misalnya begini, sederhana juga misalnya. Ketika ada sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa setiap pagi ada 2 orang malaikat yang zilani, yang turun kan? 2 orang malaikat yang turun. Lalu kemudian 2 malaikat itu fayaqulu ahaduhuma, salah satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang berinfak hari ini khalafa, ganti yang jauh lebih baik. Wa yaqulul akhar, dan kata Rasulullah sementara malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, orang yang tidak sedekah hari ini, orang yang menahan hartanya hari ini, tidak mau berinfak, berikanlah kepada dia kehilangan, kata malaikat itu. Nah, sekarang berarti kan ada jaminannya. Berarti apakah kita boleh mengharapkan itu selain bahwa kita juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Itu boleh, silakan saja. Tapi niat utamanya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya, misalnya nanti akan kita lihat hadisnya kan. Hadis yang paling pertama kan ditulis oleh beliau di sini adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana dalam hadis itu kata Rasulullah SAW, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi." Orang yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kata beliau, "Faman kanat hijratuhu lidunya," orang yang hijrahnya untuk dunia, awi imra'atin yankihuha, atau untuk perempuan yang akan ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu untuk apa yang dia niatkan. Apa perbedaannya kira-kira dengan kasus yang pertama tadi sedekah? Atau sama saja? Itu berbeda. Dari mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah yang pertama tadi soal sedekah itu dijamin oleh Allah ada balasan itu. Sementara yang ini itu nggak ada jaminannya. Yang mana tuh, Ustaz? Ya, yang kedua ini, yang di dalam hadis ini, ketika Anda berhijrah, untuk apa Anda berhijrah? Untuk perempuan. Atau Anda berhijrah untuk apa? Untuk urusan dunia yang kira-kira kepengen Anda dapatkan kan? Itu nggak dijamin di dalam hadis itu. Nggak ada, kecuali kalau ada hadisnya, berhijrahlah, nanti kalau Anda berhijrah nanti dapat perempuan yang akan Anda nikahi. Kan nggak ada hadisnya begitu kan? Nggak ada juga ayatnya seperti itu.
Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi sudah dijamin oleh ayat, sudah dijamin oleh hadis, maka ketika kita berniat sedekah lillahi ta'ala, ini lillahi ta'ala, tapi ada juga keinginan, ya Allah gantikanlah dengan yang lebih baik, itu boleh. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika kita bersedekah dengan mengharapkan imbalan yang tadi sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, itu kita benar-benar berharapnya bukan dari siapa-siapa, tapi kita berharapnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, karena memang itu yang Allah janjikan. Ya kan? Karena memang itu yang Allah janjikan, kita berharap itu satu-satunya dari Allah, itu bukan mengganggu keikhlasan. Itu tidak mengganggu keikhlasan. Jadi itu ya, yang pertama yang harus kita pahami.